Berarti gini, Mang. Tambun itu dulu udah menjadi sebuah pusat apa, Mang? Nah, Jadi itu target. pertanyaan Kan kita tahun juga di situ. 1869 kan masih jauh, Gedung Juang aja Belum ada kan? belum. Berarti sebelum ada Gedung Juang sudah ada bangunan sebelumnya kali ya? Kalau saya melihat bukan bangunannya. Apanya? Jadi Enggak. jadi Tapi jalur kereta udah ada, Mang? belum 1869 belum ada. Belum ada, 1890-an Lu baru udah ada. bangga lu jadi orang Tambun berarti, Orang Jak. kata makanya deh. Jadi kembali 1, 2, 3 podcast Baya action. asik. Sekarang Action. dimulai lu. Buset. Udah kayak film. Minum dulu lah. Minum apa? Buset. Bebe. Ini endorse. Iya, batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kepada podcast Sebaya persembahan Apa? Sebaya Foundation. Sebaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam Pancasila selalu di hati setiap insan manusia yang berada di bumi NKRI ini. Wih. Wadidaw. Keren banget itu. Pada kesempatan ini, malam ini kita kembali ke hadiran tamu spesial lagi aja. Yang mana kemarin kita udah kedatangan Baba Sakiran, ahli toponimi mencocokologi sebuah nama wilayah Ya. dengan teori dan penelitian kajian yang pernah dia lakukan di mana-mana, khususnya di wilayah Bekasi Raya ini, kota dan kabupaten. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, kita akan membahas kembali sebagaimana Sebaya Foundation memiliki sebuah tujuan untuk menjaga dan melestarikan sejarah-sejarah yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Bekasi ini dan umumnya tentang sejarah nasional ini. Kita persembahkan tamu kita yang spesialis ini. Ya. Saya sih memanggilnya Mang Iim. Iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan, mantap. Aplaus. Mang Iim nama lengkapnya itu Mutasbilah. Keder pasti. Ya. Wah. Salah. Siapa? Mu'tasim billah. Oh, Mutasbilah. Ribet banget namanya. Iya. Nama orang dulu. Itu nama sejarah itu. Iya, luar biasa. Beliau sebelum kita lanjut, beliau adalah seorang Kapiten. pedang panjang. Pedang panjang golok dong. pendek. Pedang panjang golok pendek. Beliau adalah akademis dalam ilmu sejarah. Ya, Mang ya? Pernah kuliah sejarah. Pernah kuliah sejarah. Selesai. Oke. Sekarang beliau aktif di beberapa kelembagaan, salah satunya itu Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bekasi, Betul. di bidang cagar budaya, Mang ya. Iya, OPK 11 Cagar Budaya. Cagar budaya di OPK 11 dan juga sebagai tim ahli cagar budaya Kabupaten Bekasi. Wah, ahli core Of the core. of the core, ahli dari segala ahli. Luar biasa. Dan beliau juga sudah sering menjadi narsum di beberapa seminar maupun beberapa grup diskusi di pemerintah maupun non pemerintahan. Tentunya komitmen kepada bidang keilmuannya yaitu sejarah. Ya, Mang ya? Betul, Mang ya? Insya Allah. Kalau salah. Kalau sekarang mah lebih fokus ke cagar budaya. Oh, cagar budaya. Tapi pada kesempatan ini, Mang, kita lebih fokus kepada sejarah. Tentunya sejarah yang terjadi di Kabupaten Bekasi yang mungkin punya pengaruh luas ke depan. Waduh, lupa nih HP saya bisa. Biasaan kan. Lagu lama kan. Biasaan. Yang Rusak dah. yang mungkin sejarah Bekasi yang bisa mempengaruhi atau memberikan dampak kepada sejarah secara nasional di selanjutnya, Mang. Nah, Boleh. sebelum itu saya ingin mengulas. Kita mengupas, mengulitin nih, Jap. Ngulitin aja. Oh, ngulitin. Ya kan. Mending dikulitin. Bukan telanjangin. Bukan. Kulitin. Oke. Kita tanya langsung kepada ahli Ya. core of the core gitu. Ditekor dong. Iya. Mang Iim, Yuk. sejarah itu
menurut Mang Im apa sih, Mang? Sejarah itu gampangnya peristiwa masa lalu. Peristiwa masa Satu lalu. detik yang tadi itu adalah sejarah. Oh, yang tadi Itu 5 sejarah. menit yang lalu. Nah, 5 menit, 1 detik yang lalu pun sejarah. Tetapi apa yang menjadi sejarah sebetulnya yang bisa ditularkan adalah nilai penting dari peristiwa yang terjadinya. Oke. Ada apa di situ, punya dampak apa di situ. Pada level-level tertentu, misalnya saya 5 menit yang lalu keseleo, itu sejarah buat saya. Tapi buat Orang Bapak lain? Ketua, buat orang lain nggak ada artinya. Oh. Nah, makanya sejarah itu yang paling penting adalah nilai penting dari sebuah peristiwanya yang berimbas pada satu lingkungan wilayah tertentu. Itu satu. Kedua juga yang paling penting dari sejarah adalah bisa dituliskan kalau secara akademik dalam sebuah historiografi. Tulisan sejarah itu yang bisa ditularkan, nanti bisa dibaca, bisa dianalisa, dijadikan satu patokan untuk pelajaran hari ini dan pelajaran masa depan. Kira-kira begitu. Berarti sejarah itu harus diungkap gitu, Mang ya? Harus, wajib. Oke. Dan sejarah itu bidang sebuah keilmuan turunan dari ilmu apa, Mang? Rontek. Dia ilmu sendiri ya, tapi Oh, kalau udah sendiri. bidang kajiannya mah tetap ada di kajian sosial ya. Ya kayak misalkan akuntansi dulunya ekonomi gitu. Kalau justru pangkal dari beberapa ilmu berangkat dari pijakan sejarah. Misal ada tata pemerintahan. Itu kan pasti ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di beberapa kasus di beberapa tempat, sehingga dipolakan. Dari dipolakan itulah muncul satu kesimpulan baru. Nah, kesimpulan-kesimpulan yang dituliskan itu adalah sejarah. Dari sejarah ini akan bergerak menjadi satu disiplin ilmu baru. Nanti dibuat sebuah metodologinya menjadi sebuah ilmu baru. Oke. Berarti Kira-kira sejarah itu adalah sebuah peristiwa. Ilmunya adalah sesuatu yang fokus tentang sejarah itu. Jadi ilmu itu kan bagian paling pentingnya adalah metodologinya yang bisa terukur dan bisa dibuktikan oleh orang. Nah, karena kelengkapan metodologinya itulah dia menjadi sebuah ilmu. Dari ilmu yang ilmu sejarah tadi bisa ditarik nanti kesimpulan baru untuk menelurkan satu ilmu baru. Salah satu pendukung munculnya ilmu baru, bukan mutlak ya. Salah satu pendukungnya adalah sejarah. Oke, jadi sejarah itu sebuah bagian untuk mungkin sebuah variabel di salah satu keilmuan yang lain. Betul. Gitu. Oke. Berarti kalau berbicara intinya ada metode nih ketika berbicara dalam sejarah. Betul. Wajib, Ya. ilmu itu wajib, harus ada ya. Oke, nah kiranya dalam berbicara keilmuan sejarah itu metodenya apa aja, Mang? Yang paling gampang dan paling umum dalam ilmu sejarah itu pertama ada metodenya adalah pengumpulan sumber. Oke. Satu, kedua melakukan kritik. Kritik. Kritik itu ada dua, ada kritik ekstern dan intern. Ekstern itu di luar materinya, artinya di luar isi. Oke. Misal kita ketemu dokumen, yang kita teliti itu bukan isinya dulu, tapi dokumennya, kertas. Ini kertas kira-kira di dokumen ini betul nggak sih terbitan tahun segitu kertasnya? Oke. Bentuk tulisannya, tintanya. Nah, itu kritik ekstern kira-kira itu. Terus ada intern, baru masuk datu ke isinya. Isinya nih cerita tentang misalnya sebuah keputusan. Kira-kira keputusan itu selaras nggak pada zamannya, atau peristiwa itu selaras nggak sama zamannya, masuk akal nggak di peristiwa. Nah, itu kritik internnya. Kalau udah masuk berarti udah selesai, masuk ke tahap interpretasi. Dari kritik tadi kita interpretasikan nih dokumennya atau temuan apanya, kita interpretasikan sebagai bahan dasar untuk penulisan. Tahap terakhirnya adalah historiografi. Jadi 4 metode sejarahnya: heuristik, pengumpulan, kritik, interpretasi, dan historiografi. Ada 4. Jadi pengumpulan data nih. Wajib pertama. Oke. Berarti kalau berbicara data itu benar nggak nih, Mang? Ada data primer atau data sekunder? Betul. Ya, ada data primer, ada data sekunder, ada tersier. Oke, jadi data dulu yang paling utama untuk dilakukan
pengkajian ya. Ya, untuk melakukan kritik analitik nanti dari data dulu. Sampai kalau saya sih kebayangnya kayak forensik gitu emang ya. Mirip. Forensik ya. Walaupun tidak sedetail itu, tapi pada keadaan tertentu kadang-kadang orang sejarah membutuhkan disiplin ilmu baru. Tadi misalnya ilmu tentang tinta, ilmu tentang kertas, itu kita minta bantuan di luar cabang ilmu sejarah itu. Betul. Untuk menguatkan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sejarah itu berbicara tentang autentifikasi. Salah satunya. Kalau bahasa sederhananya, nggak ada dokumen, ya nggak ada sejarah. Nah, pernah gini Mang, kejadian. Contoh misalkan si Jab nih punya cerita sejarah. Sejarah. Kok Jab namanya? Iya, namanya Jab. Kalau nama asli orang udah kenal itu Mang. Tenar, namanya kita samarkan biar dia tanda tanya terus. Iya. Siapa sih si Jab gitu kan? Mukanya sejarah apa sih dia gitu kan? Iya. Nah, maksudnya begini Mas. Maksudnya adalah misalkan si Jab punya cerita sejarah. Nih saya punya cerita sejarah nih tentang bangunan tua ini gitu kan. Nah, dia seenaknya punya pengetahuan, punya hayalan atau punya impian, punya sebuah hikayat lah, dia ceritakan ini gedung ini dulunya tempat kumpul pejuang begini. Tapi ya kan? cerita doang nih. Cerita doang nih, Ya. tanpa ada data-data primer betul. atau sekunder. Nah, suatu ketika dilakukanlah kajian dengan keilmuan sejarah, dikaji itu gedung bangunan. Ternyata itu gedung nggak ada peristiwa itu. Ya, nggak ada peristiwa itu, nggak ada kejadian itu. Ada nggak konsekuensi buat si Jabnya ini? Wah, lu bohong, tangkap atau wah, penipuan. Nggak ada atau sebetulnya. penyesatan sejarah nih. Itu sebenarnya Orang aman. pada sesat gitu, Aman. Jadi kalau kasusnya misalnya tadi berdasarkan cerita, memang ada salah satu selain sumber primer tadi, terus sumber sekunder. Nah, di dalamnya itu bisa termasuk misalnya hikayat atau tambo atau apalah cerita rakyat. Itu bisa dijadikan sumber. Cuma butuh kehati-hatian untuk mengulitinya. Jadi nggak semua cerita itu bisa masuk jadi sumber sejarah. Yang paling gampang biasanya dari hikayat atau cerita rakyat. Itu yang bisa kita ambil adalah jiwa zamannya. Jadi jiwa zaman yang dari cerita rakyat itu bisa kita ambil, kita tarik bahwa oh, tahun itu tuh masyarakat satu daerah begini, berdasarkan itu. Jadi konsekuensi dia akan ditangkap ya nggak ada, selama dia mampu atau bertahan dengan argumentasinya sah-sah saja, dan itu tidak bisa dibatalkan. Sah. Sumber malah petaka. Berarti nggak ada sanksinya gitu Bang? Nggak ada sanksinya, cuman kalau dia komparasi dengan satu kajian sebuah ilmu sejarah, dia akan dengan sendirinya tersingkirkan. Jadi nggak laku, nggak laku biasanya. Udah apa kalau kata artis mah udah apkir gitu. Oke. Nah, Lu kira gue bebek apkir? Expired. Ada yang petelur apkir. Jadi ada sanksi sosial dalam hal Kira-kira itu. begitu. Jadi ya mungkin inilah yang mengakibatkan sampai ada orang berasumsi Mang, sejarah itu terjadi atau tercatat bagi siapa yang memegang kemenangan pada masa itu. Betul. Berarti kan sejarah itu ada peristiwa, ada tokohnya. Betul. Oke. Nah, berarti gini Mang, memang nih yang ahli sejarah masih inget nggak dengan penyebutan atau anonim bahwa sejarah itu sering disebut sebagai guru kehidupan? Iya, betul. Bahasa Latinnya apa Jap? Historia Vitae Magistra. Itu dia luar biasa. Itu tuh. Historia Vitae Magistra. Fata Morgana. Itu maksudnya sejarah bisa menjadi guru kehidupan, atau tadi nama Latinnya Historis Magistra Vitae. Kayak Itu Vitae lu. Ya, boleh. Ya. Historia Magistra Vitae boleh. Atau Historia Vitae Magistra boleh. Dibalik-balik ya bisa ya? begitulah Bisa. pokoknya. Itu maksudnya apa Mang? Nah, itu tadi Iya. korelasinya dengan sejarah sebagai bagian dari sumbangan ilmu pengetahuan. Dengan belajar sejarah, biasanya orang akan lebih bijak menghadapi satu peristiwa atau kejadian yang akan datang. Contoh, ada peristiwa rame-rame nih
Ah. Rame-ramenya Hajatan. ya rame-ramenya bisa ribut. Oh, bukan Oh, hajatan, Bukan ribut. Rusuh. Ribut nih, Kemarin, rusuh. Demo. Ribut. Jarah. Jarah gitu. Ya. Apa sih penyebabnya? Ah. Ya, belajar dari sejarah itu bisa ditarikan ke belakang. Oh, ternyata inti dari permasalahan kalau ada ribut-ribut itu garisnya ini nih. Oke. Nah, dari garis yang sudah ditarik kesimpulannya ini jadi pijakan ke depan. Berarti agar tidak terjadi bagaimana? Oh, berarti tuntutan-tuntutan yang ditelurkan masyarakat ini kita eliminir nih. Caranya apa? Nah, itu makanya sejarah disebut guru kehidupan atau apa namanya? Orang dulu bilang Historia Vitae Magistra itu apa namanya? pedoman hidup. Lah, Iya, bukan. pegangan. Kaca benggala aja. Kaca benggala. Sejarah Iya. adalah bukan yang membuat orang jadi bijak aja pokoknya itu gitu. Oh, legowo. Enggak. Bukan logo. Filosofi menjadi Jadi lebih filosofi lebih pinter, lebih pandai, lebih arif. misalkan ente jawab kalau pesantren sama yang nggak pesantren kan kadang-kadang Iya. beda gitu. Orang yang kayak lu mah kan nggak pesantren lu tahu, makanya rusuh kan gitu. Nah, berarti ya kita kembali kepada konteks sejarah itu adalah guru kehidupan. Iya, betul. Berarti bisa menjadi sebuah referensi atau pedoman. Betul, harus itu. Untuk melihat DNA sebuah kejadian-kejadian hari ini. Itu sejarah. Hebat Oke. sejarah ya. Besok Luar pindah biasa. S3 sejarah ya. Itu dia. jadi begini Bang maksudnya. Berarti ada asumsi teori sejarah itu pasti berulang. Karena kehidupan kan Ya, teori betul. siapa aja lagu siapa? Kehidupan diulang-ulang. Enggak, kehidupan itu bagaikan roda berputar kan? Iya. Berarti kan Roda. roda itu berputar bisa maju, bisa Mundur. mundur kan gitu. Artinya tetap aja kembali ke atas. Di awal dia di atas, muter ke bawah, ke Iya. atas lagi terus. Nah, berarti di sini ini mah asumsi saya Mang ya, tahu Iya, salah tahu iya. benar lintas ilmu. Iya. Maksudnya ketika sejarah itu berulang, berarti sejarah itu bisa diprediksi, Iya. disusur tadi gitu kan Bang ya. Nah, saya jadi kepikiran ini mengingat kembali Hari Tani Nasional, Jap. Tahu nggak tanggal berapa, Jap, Hari Tani Nasional? Tanggal sekarang 24. Bukannya 23. 23. 23 ya? 23. 23. Salah ya berarti kelewat. Nah. Ambil sehari enggak apa-apa dah. Kelewat masih malu. Berbicara tentang historis Magistra Vitae, gitu kan, bahwa sejarah itu adalah Guru guru kehidupan. kehidupan. Guru yang paling baik. Oke. Nah, guru yang paling baik membuat manusia menjadi bijak dalam menghadapi sebuah Kenyataan. kenyataan Hidup. kehidupannya kan Iya. gitu. Kemarin kita melihat ada sebuah ya peristiwa yang mungkin musibah bangsa ini, Mang. Saya bisa katakan itu demonstrasi yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Itu terjadi di bulan-bulan hari kemerdekaan bangsa ini. Iya. Kan begitu. Mm. Yang harusnya selama ini kita isi di bulan Agustus itu adalah Kegembiraan. kegembiraan, kemerdekaan, freedom, liberty gitu kan. Iya, betul. Kemenangan. Ya pokoknya Senang-senang dah. senang dah nonton manjat pinang, Iya, nonton balap layar tancap, karung, dangdutan. makan kerupuk, iya dangdutan apa. Lah, ini kemarin peristiwa itu terjadi kerusuhan di bulan Agustus, artinya sangat-sangat menistakan hari kemerdekaan, hari kebebasan negara NKRI yang kita cintai ini. Nah, saya ingat atau melihat ada sebuah peristiwa Mm-mm. yang bisa masuk dalam maksud historis Magistra Vitae ini, yaitu udah berapa abad ya? Kalau tahun 1800 Mang, dari 2000 ini berarti 3 abad ya? Ya 100 tahun lebih. 3 abad yang lalu lah ya. Abad kedua lah. Iya, 3 abad yang lalu ke belakang itu di wilayah Tambun, di kecamatan yang sekarang menjadi kecamatan Tambun Selatan, Mm-mm. itu pernah terjadi kejadian gerakan tani untuk melakukan pemberontakan. Iya, Bagi iya. saya bahasa pemberontakan di Tambun tahun 1869 Iya. itu Mang,
mungkin bahasa pemberontakan bahasa Belanda ya, bahasa sisi kolonialnya gitu kan. Mungkin kalau bahasa dari inlander mah, dari orang pribuminya itu bukan pemberontakan, Demo. itu sebuah upaya untuk kebebasan atau pengen merdeka dah mereka kan begitu Mang ya. Iya. Nah itu benar nggak kejadian itu benar-benar terjadi gitu Mang? Ya, pertama kita ngelihat bahwa yang namanya sejarah itu, kalau saya tidak sepakat sejarah itu berulang. Kenapa saya tidak sepakat? Karena waktu dan tokohnya tidak sama. Tetapi paralelisme historis itu benar. Artinya memang siklus, ada tesa antitesa, muncul tesa baru. Betul, itu berulang. Jadi sejajar. Kalau sebelumnya sudah ada peristiwa, nanti suatu saat akan muncul lagi peristiwa yang semirip. Cuma waktu dan tokohnya yang berbeda. Berbicara pemberontakan tadi di Tambun April 1869, sebetulnya bagian dari tren yang terjadi di Hindia Belanda di abad 19 sampai awal abad 20 ya. Jadi tahun-tahun segitu emang muncul gerakan resistensi, istilahnya kalau kata banyak peneliti, gerakan protes lah. Ya, misalnya di Demo dah sekarang demo, tapi demonya ada gerakan fisiknya. Oh, nyerang gitu. Ya, ada pergerakan massanya yang lebih cenderung anarkis ya. Oke. Ada tujuannya. Misalnya kayak di Cimanuk, Cirebon, Batavia, terus Tangerang, ada beberapa tempat trennya itu sama. Artinya memang tahun-tahun segitu atau kisaran abad itu sedang terjadi pergerakan yang namanya resistensi itu. Apa sih penyebabnya? Oh, jadi lagi tren. Emang tren, kalau kita bahasakan tren. Cuma tren ini kan bisa kita lihat kenapa bisa muncul tren ini. Iya. Gitu. Iya. Pertama yang paling mudah yang bisa kita lihat adalah kejenuhan masyarakat atau keputusasaan masyarakat di Hindia Belanda waktu itu terhadap kondisi. Kondisi itu memunculkan satu keadaan yang mereka akhirnya menjadi putus asa. Jenuh mereka, capek. Karena- Apa yang menyebabkan itu capeknya? Karena keadaan itu. Keadaan itu, jadi dia capek. Ternyata itu muncul setelah VOC masuk ke Indonesia. Sebagian tanah itu kan dijual kepada orang-orang yang dianggap berjasa sama VOC, dijual kepada mereka untuk dijadikan satu bentuk ladang usaha, dan diberi satu kelebihan atau hak istimewa. Nah, itu diperkuat. Kalau nggak salah di tahun 1836 itu udah ada Stadbladnya nomor 9 kalau nggak salah. Pokoknya memberikan hak terhadap para pengusaha tadi menjadi tuan tanah partikelir untuk mengusahakan. Diberi hak itu finansial, hak finansial artinya mereka mengambil kebijakan untuk menarik pajak salah satunya. Terus hak keamanan termasuk mengangkat nanti demang, mandor, terus macam-macam lah. Oh, itu berarti mungkin masa itu pemerintah Hindia Belanda tuh lagi terpuruk ya gitu Mang, ekonomi atau gimana? luas, terlalu luas wilayah, Oke. sementara sumber daya untuk mengelolanya tidak cukup. Maka dia awalnya menggunakan orang-orang yang tadinya bekerja di VOC, yang punya jasa terhadap VOC, diberikan hak untuk membeli konsesi terhadap satu wilayah. Kalau kata kita mah ngedem. Iya. Misalkan ada mobil dinas udah nggak kepake didem. Iya, gitu. kan. Jadi milik pribadi. Ayo, gitu lu kan. kelola. Nah, termasuk bukan hanya tanahnya, tapi orang yang di dalam. Kalau bahasa Jawanya namanya karya. Di dalam karya itu rumah tangga, kepala keluarga. Itu diberdayakan di bawah kekuasaan seorang tuan tanah. Oke. Muncul lagi diperkuat di 1870 ketika dikeluarkannya Undang-Undang Agraria. Oke. Yang menyebutkan bahwa dari Undang-Undang Agraria ini membuka pintu gerbang investasi, open door policy. Jadi pintu terbuka nih, pengusaha boleh siapapun masuk, bukan hanya yang tadi berjasa kepada VOC, tapi siapapun yang punya modal boleh masuk. Investasi, investasinya itu termasuk di dalamnya hak-hak pertuanan tadi tetap melekat. Makanya penarikan cukai, terus Jadi pengangkutan, menciptakan raja-raja kecil lagi. raja-raja kecil lagi, Versi kolonial. versi kolonial. Itulah akhirnya di awal abad 18 sampai akhir abad 19, awal abad 19 sampai akhir, terus di awal abad 20 muncul keresahan dan ketidaknyamanan penduduk yang akhirnya menimbulkan keputusasaan. Nah, keputusasaan itulah yang memunculkan satu gerakan nanti. Nah, gerakannya namanya gerakan resistensi.
tetapi sifatnya tradisional. Kenapa dibilang tradisional? Karena antar satu gerakan dengan gerakan lain, ini serius amat ya? Udah kayak orang pinter. Ya, Kayak makanya apa, Gus? jadi bengong nih. Keren. Jadi Tradisional itu lambat berarti. iya, Ya, itu slow motion. slow motion. Jadi antar satu gerakan itu tidak terkoordinir. Memang masing-masing punya satu agenda dan ketokohan sendiri yang punya tujuan masing-masing, tidak terkoneksi. Satu, gerakannya sangat terpisah-pisah. Kedua, agenda mereka nggak jelas. Artinya nggak jelas. Setelah itu berhasil diraih, mau apa? Iya. Nah, hanya sekedar itu kan. Itu sifatnya gerakan tradisional itu. Dan itu trennya muncul karena memang jawaban terhadap tekanan yang ada. Tekanan ekonomi tadi, cukai dan segala macam yang Pajak lah itu. pajak lah, cukai lah. Oh. Itu yang menyebabkan mereka berontak. Dan biasanya di tahun-tahun itu gerakan itu sifatnya mesianistik, Memang. millenarianisme ya. Artinya Ngerti lu, Jap? Itu mistik. iya, domestik bener. Mistik. Oh. Mesianistik itu Pinter lu, Jap. gerakan yang dipimpin oleh Ratu Adil. Oh. Ya. Makanya tokohnya harus halu itu iya. halu lu, Jap. Makanya harus ada tokohnya, tokoh Ratu Adilnya. Iya. Dan justifikasinya biasanya itu disangkut pautkan dengan budaya. Misalnya kayak peristiwa Tambun tadi, itu kan salah satu tokohnya namanya Arpan. Arpan. Dia mempunyai satu plakat dari tembaga yang menyatakan bahwa wilayah dari Cipamingkis atau Citarum saya lupa, sampai ke daerah Tangerang sana adalah hak dia. Oh, pengakuan Berdasarkan plakat. dari Plakatnya ada, dia dapat plakat tembaga. iya, maksudnya dari siapa itu, Mang? Nah. Plakat itu yang bikin gitu. Plakatnya itu katanya dari zaman baheula, nggak tahu dari kerajaan mana. oke. Pokoknya ada justifikasinya itu, Warisan lah dia warisan punya. dia punya itu, dan butuh dong penguatan. Siapa sih yang paling berhak untuk memberikan penguatan bahwa ini plakat benar? Oke. Dia datengin Raden Saleh. Itu Arpan itu ketemu dulu sebenarnya sama Baba Rama tadi, Pangeran Alibasa, karena dia yang paling dianggap Ratu Adilnya. Oh, ini tokoh peristiwanya. Tokoh peristiwanya. Oke. Ketemulah mereka dengan Raden Saleh di Solo. Itu dia tanya, plakat ini bener nggak sih menunjukkan kepemilikan? Kata Itu Raden. Raden Saleh emang? Jadi Raden Saleh itu punya kebiasaan mengumpulkan benda-benda artefak di Indonesia. Oh, Kolektor, dan salah satu penggagas berdirinya Dia pelukis kan, Mang? pelukis. Oh. Berdirinya kalau kayak sekarang mah Jawatan Arkeologi zaman Hindia Belanda. Oh. Nah, itu sekarang hasil karyanya yang Museum Nasional. Oke. Nah, itu berkumpulnya para arkeolog. Nah, itu Raden Saleh di dalamnya. Makanya dibutuhkan satu justifikasi dari Raden Saleh bahwa plakat ini benar menunjukkan bahwa saya pemilik. Oh, dia asesornya lah. Asesornya Saleh gitu itu. kira-kira ya. Oke. Ternyata Raden Saleh bilang enggak ada kepemilikan. Cuman karena waktu itu dunia media sosial nggak kayak sekarang, kan dia taunya cuma di Solo. Sampai ke sini tetap dia bercerita di Depok bahwa iya ini sah bahwa kita pemiliknya, dan itu dijadikan justifikasi untuk menarik sejumlah massa yang banyak kecewa. Diajaklah bikin satu gerakan. Nah, ketiga juga tadi gerakan itu sifatnya sangat sebentar, artinya tidak terorganisir dengan baik. Cuma tujuan mereka yang sama saja, bahwa ada tujuan ketidaknyamanan, ketertekanan, itulah yang menyebabkan banyak petani ikut bergerak. Tapi satu sisi orang yang punya niat lain kayak misalnya Baba Rama, terus Arpan dan segala macam tadi tokoh-tokoh punya kepentingan tersendiri kan. Oh, memboncengi lah Dua dia. hal inilah tujuan yang bersatu padu hingga akhirnya memunculkan satu gerakan. Tapi Itu. gerakan itu bukan buat membangkitkan sebuah imperium baru gitu Bukan. misalkan. Jadi tujuan akhirnya cuma satu. Dari sisi Baba Rama, terus Arpan dan beberapa tokoh tadi adalah mengambil yang menurut mereka adalah haknya. Oh, Satu. Oke. Tapi Karena kalau- Statblat tadi hilang Bukan lah. dari statut, dari plakat tembaga. Enggak, maksudnya dari kebijakan Iya, pemerintah kolonial betul. menghilangkan Itu. kewenangan si plakat itu. Betul. Kan gitu. Soalnya tumpang tindih dah. Iya, sementara di sisi petani merupakan jawaban terhadap keresahan, ketertindasan. Jadi dua hal inilah yang bersinergi. Maka dia jalan, muncul gerakan pertama di Depok. Oke. Dari Depok itu membuat satu konsolidasi lah untuk pergerakan. Siapa koordinatornya? Koordinatornya adalah Bapak ini. Lu Jap, yang bagi-bagi nasi lu ya. Iya, ini dia Iya. termasuk penyandang dana ini. Ya dulu juga bisa jadi. Emang betul kok, itu sama. Lah iya. Makanya salah satu unsurnya adalah
Supplier. itu penyandang dana, supplier kalau zaman modern mungkin media sosial. Iya. Harus ada Apa namanya, pembakar semangat itu. Nah, makanya waktu peristiwa itu berdasarkan beberapa riset, waktu dia datang dari Cimuning menuju ke Tambun, itu kenapa genderang di tabu-tabu, kan aneh, mau nyerang kok dia ngasih tahu. Bawa drum band Genderang segala Ya, macam. artinya dia nggak senyap ya, Mang ya. Nggak senyap, dia betul bergerak kelihatan. Emang dia pengen menimbulkan dampak teror gitu. Satu itu, kedua, dalam kebiasaan masyarakat Timur ada namanya genderang perang. genderang atau bunyi-bunyian, itu akan menimbulkan satu efek psikologis sehingga orang itu lebih berani, lebih kuat. Semacam hipnotis. Ya, itu makanya dipakai itu. Kan kalau kita lihat mau nyerang kok rame-rame. Ternyata tujuannya itu. Dan betul dalam posisi penyerangan itu berhasil. Bener, Bang. Dia Kadang-kadang nih di diskotik orang kalau kata kagak ada bunyi, Iya. diam baik. Contoh ini mah. Contoh. itu kenapa dia kagak bawa kentongan? Kentongan bawa, senjata bawa, genderang bawa, pokoknya pancingnya bunyi-bunyi. di bawah kalau ada. Dengan teriakan-teriakan sudah terkoordinir, mereka bangkit semangatnya. Ini kalau kata kita orasi. Iya, kalau zaman sekarang orasi. Sekarang makan demo. Gitu. Wow, jadi semangat gitu. Ya kalau orang Toreko mah kan ketika bacaan kenceng, la ilaha illallah, itu muncul semangat. Kayak gitu. betul. Bisa terbang terakhirnya. Udah kayak kiber. Kiber. Iya, luar biasa. Oh, jadi pawai ya. Pawai. Kompoy. Masuk dah ke Tambun Ya. tuh. Awalnya sih Kemarin kan kompoy dulu itu Gojek. Motor. Lah itu. Iya, bukan Gojek sih apa? Motor. Oh, ojol. Iya. Ojol. Itu kan kompoy, baru dong chaos. Tapi kalau sekarang mah lebih kompleks lagi ya. Jadi kalau ada orang pinter ngelihat satu kerumunan kredit tadi, kerumunan banyak nggak ada yang mimpin, oh itu potensi nih. Ayo kita mulain. Kita Iya, mulain bikin gerakan. Tapi gayanya sama, Mang, gaya ya. Mirip. Jadi kompoy semua dulu, mirip. bawa genderang ya. Kalau sekarang kan ojol kompoy Iya. pakai klakson, tetot gitu kan. Iya bener. Kampanye gitu. Apa bener? Itu bukan apa ya? Karena beliau ahli sejarah, jadi dalam merokok pun beliau ada tata keramanya. Ada pakemnya, harus gaya lama, Pakai pakai linting. Nah itu gaya lama, Jap. Itu bener-bener ahli sejarah itu. Udah jangan tahu, terjadi tuh ini jangan dimasukin nih. Enggak, Bang, ini mah kita langsung lah, tidak ada potongan. Biar tidak ada apa? Ini. Dia ada dusta di antara kita. Enggak apa-apa, Bang. Ini menunjukkan beliau memang ahli sejarah dan Selain ahli sejarah, nggak salah. ahli linting juga nih. Nah, Ahli hisap, orang tua dulu kan begitu, nggak ada rokok-rokoknya. bako. Bako dulu mah, dan ini luar biasa. Linting terus. Luar biasa. Tadi sampai mana itu tadi jadinya? Itu udah kompoy. Kompoy. Masuk dia di Tambun. Makanya sebetulnya Dia pemerintah arahnya dari mana? Mang, gua dari Cimuning kan selatan ya. Jadi dia dari gunung. Depok dulu. Oh, dari Depok. Depok. Pertama Depok chaos. konsolidasi pergerakan itu Babarama dan beberapa tokoh itu di Depok. Oh, karena Depok mungkin udah merdeka, Mang ya. Belum. Jadi memang salah satu target yang akan dibebaskan sama dia adalah Depok, Bogor, Oke. Tambun. Oh. Nah, nanti dari Tambun itu rencananya akan berimbas ke Batavia. Berarti gini, Mang. Tambun itu dulu udah menjadi sebuah pusat apa, Mang? Nah, Menjadi itu target. pertanyaan Kan kita tahun juga di situ. 1869 kan masih jauh, Gedung Juang aja belum. Belum ada, kan? belum. Berarti sebelum ada Gedung Juang sudah ada bangunan sebelumnya kali ya? Kalau saya melihat bukan bangunannya. Apanya? Jadi Roda. Enggak. jadi Tapi jalur kereta udah ada, Mang. belum 1869 belum ada. 1890-an Lu baru kudu ada. bangga lu jadi orang Tambun berarti, Orang Jap. kata makanya deh. Jadi kembali tadi bahwa bentuk pergerakan adalah bentuk kekecewaan. Kita harus menyerang pihak yang membuat kekecewaan tadi. Dari mana muncul kekecewaan? Ternyata tokoh yang diserang adalah Baba Baira. Baira ini bukan berdiri sendiri, tetapi dia menjadi satu pemimpin terhadap beberapa pengusaha. Jadi kongsi. Berarti di sini ada kongsi. Kongsinya di tempat Baira itulah yang menjadi target. Nah, kenapa sih ke Tambun? Ternyata kongsi. Ada kongsinya di sini. Ada kongsinya. Kalau zaman sekarang kan banyak, misalnya ikatan pengusaha
Iya, sekarang kayak kemarin Mang rusuh. Nggak mungkin dia rusuh di Monas. Iya. Ada apa di Monas? Betul. Cuma Tugu. Udah rusuh di pusat kongsi wakil rakyat. Nah, itu. Berarti di Bekasi itu ada sebuah titik lokasi yang memang menjadi spot kita gempur titik itu akan ramai seantero dunia. Simbolisnya kan kan di situ, makanya dia kejar tuh Tambun. Aneh kalau kita lihat Tambun belum ada apa-apa. Ternyata memang sudah ada apa-apa. Sudah ada apa-apa, sudah ada Nah. sebuah perkumpulan Perkumpulan. masyarakat ataupun perkumpulan Dan kebiasaan kegiatan. kongsi sampai sekarang juga tetap ada, cuma namanya aja ada HIPMI, ada Gapensi. Itu sebenarnya mirip-mirip sama kongsi gitu. Nah, kebetulan memang kalau zaman dulu mah banyak menindas karena tadi ke hak perekonomian dan hak keamanan. Kalau sekarang kan bersinergi dengan pemerintah gitu aja. Ya, nggak bedanya sama sekarang. Di Bekasi ini kan ada kawasan industri. Mm-mm. Ya, itu kan perkongsian itu. Demo di situ aja udah gempar Betul. seantero dunia. Itu. Kayak dulu waktu itu Jap yang demo sampai Oh, jalan tol 9 berapa itu lumpuh. ya? 9 berapa itu? 2000 2000 berapa ya? Iya. 2000-an tuh. Nah, itu kan Bapak ikut ya? Ikut paling depan gua. itu kan buruh dia Bawa waktu itu. bawa bambu kuning gua. Lalu mau perang. Oh, mau masang bendera lu. Bendera jolir-jolir. Ya artinya ini ada sebuah kesamaan, Mang ya. Itu Bekasi paralel. dulu itu dengan Bekasi sekarang itu ya itu kene gitu Betul. ya, bahasa Belandanya itu kene gitu. Berarti ada Oh, sebuah baik. target yang harus direbut kan seperti itu ya. Iya, sederhananya itu. Setelah direbut dia mau ngapain dia kan bingung. Nah, itu kembali, Mang. Baba Baira itu apa sih dia? Kalau Orang mana? Orang Belanda apa? kalau dalam tulisannya skripsinya Prita Wulandari itu sebagai seorang Tionghoa yang sudah muslim. Cina. Orang Cina katanya Prita. Oke. Tapi kan ada versi lain kalau kemarin kita dengar dari Bang Rapik bahwa Baira itu sebetulnya bukan anak langsung dari orang Cinanya, tetapi anak angkat. Nggak tahu bapaknya siapa. Oh. Cuman dia diangkat anak oleh orang Cina itu sehingga mendapat warisan gitu. Oh, ya benar sih. Benar. Artinya ada yang pernah mengungkap siapa saya lupa gitu, Mang. Orang yang berani kepada pemerintahan itu adalah orang yang sebelumnya dekat dengan pemerintahan. Bisa. Gitu. Karena dia tahu Tahu seluk-beluknya. seluk-beluknya. Dalemannya. Iya. Set. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, berarti tokoh dari pemberontakan ini Arpan, Baba Rama, Baba Rama, Baba Kolot, hmm, terus Baba Jiba, oh, ada berarti beberapa banyak. perkumpulan sepakat dari tokoh-tokoh yang berpengaruh pada saat itu. Iya, gitu, makanya ya. penyebutan di situ juga kita sudah mempunyai asumsi bahwa kenapa sih disebutnya bapak atau baba? Iya. Biasanya dalam Orang konsep tua gitu. dalam konsep tradisional yang punya kelebihan, seorang itu tokoh agama yang punya kedekatan biasanya dipanggil bapak atau romo atau Ya, bopo, panutan lah. panutan, tapi panggilannya bapak, makanya dia pakai istilahnya Baba Rama, Baba Kolot dan segala macam itu karena ada ikatan spiritual tadi. Nah, sifatnya makanya mesianistik tadi, ada ratu adilnya, ada justifikasi bahwa mereka digerakkan melakukan pergerakan ini adalah atas kehendak Tuhan. Gitu. Jadi ada sebuah sumbunya. Betul. Untuk kalau kata petasan aja disundut dulu tuh sumbu. Iya. Biar meledak kan gitu. Jangkwe. Sumbunya gitu. Jangkwe. Berarti ada intelektualnya dalam hal ini. Faktor intelektual kalau sekarang ya. Makanya setelah terjadi peristiwa itu kan korbannya banyak, ada sekitar 10 ya kalau berdasarkan catatan-catatan. 10 apa? 10 orang. Dan Banyak dari mana dikit itu mah. udah zaman itu mah 10 orang mati dalam kerusuhan rame. Ribut kalau zaman sekarang. 1000 kayak dianggap biasa. Ya kan? Iya, Lah, dulu kan orang masih langka, ya. yang mati asisten residen. Oh, dari pihak kolonial. Dari kolonial, kepala polisi, kepala kejaksaan, kepala polisi. Berarti orang penting-penting. Orang ya. penting, asisten residen kan penting. Ada 10 orang terbunuh. Makanya akhirnya konsekuensinya setelah dilakukan penumpasan, ya digantung Siapanya? Itu ya? para perusuhnya. Oh, Semuanya? tokoh-tokoh Tokoh-tokoh utamanya doang. utamanya. Oh. Ada 8 ya yang berdasarkan foto itu ada 8. Nah, itu satu juga bahwa sifat gerakan yang tradisional tadi cepat mudah dipadamkan.
Begitu udah ketahuan bentuk gerakannya mau ke arah mana, udah langsung di-cut, tangkep orangnya, selesai. Oke, Gitu. oke. Dipadamin pakai belangwir. Pakai itu apar. Belangwir paling mental ntar. Tapi pemberontakan ini kalau saya lihat gitu Mang ya, secara catatan sejarah nasional maupun secara catatan sejarah lokal belum tren ya. Bukan belum tren, jadi memang belum banyak yang dipublikasikan. Kalau kajian secara akademis banyak, misalnya di Batu Ceper ada disertasinya mahasiswa UI, terus pemberontakan Tambun dari UI juga, terus yang di Tangerang di lupa saya daerahnya, pemimpinnya namanya Kaiin, itu sama sudah di Kaiin. Oh beda ya. Beda sama yang ini ya. Kaiin. Oh beda sama yang ini ya. Bukan. Kalau Kirain KIIM. kalau saya pencerah. Kalau gini Iya. Beda Dut. Jangan salah beda Dut. Ono KIIM. Ya Iin, gua mendengarnya Iin. Ini KIIM. Iya. Beda tipis. Beda. Ini satu step doang. Iya. Jadi memang belum dipublikasikan. Kalau kajian-kajian udah banyak. Ya tadi belum ada publikasi dan dianggap hal biasa. Yang paling spektakuler sebetulnya pemberontakan petani Banten 1888. Di Banten. Di Banten. Setelah Tambun. Setelah Tambun. Berapa 1908? 1888. Kalau Tambun 1869. Berarti itu Kalau ya. di Cimanuk 1830 sekian lah. Apa itu Mang? Itunya. Sama gerakan resistensi protes terhadap cukai. Kenapa pajak-pajak tadi protes. Berarti kayak kemarin, kerusuhan kemarin. Nah kan mirip ya. Iya. Makanya ada paralelisme historis Oke, sebetulnya. bukannya berarti berulang. Berulang tapi kesejajaran sejarahnya ada sama gitu. Oke, dan itu pasti ada DNA-nya sebenarnya. Nah, Harusnya pemerintah tuh tahu ini iya. gitu kan. Dan kalau kita bicara potensi DNA, masyarakat Melayu itu ada berdasarkan kajian orang luar, tahu namanya siapa. Ada potensinya namanya potensi amok. Amok. Amok itu kalau bahasa kita amuk, Oh, ngamuk. ngamuk. Oh, itu kasih jawab tuh ngamuk kalau lapar. Kalau keadaan lapar, tertentu nih dia masih sabar, Iya. tapi pada tekanan terendah dia akan kembali ngamuk. Oke. Nah, dan Kayak balon mau ditekan meledak. meledak. Dan Oke. itu hampir semua ada di masyarakat Asia Tenggara, Oke. Melayu khususnya ya. Karena itu memang, potensi memang amok. punya DNA itu. DNA amoknya tetap ada, nggak kebuang. Oke. Jadi begini Mang. Jadi saya melihat setelah penyampaian tadi dari Mang Iim ini, saya jadi kepikiran bahwa sejarah itu bisa jadi pisau mata dua, Mang. Betul. Orang yang tahu sejarah kalau dibawa pada kebaikan akan menjadi sebuah pelajaran. Betul. Agar tidak terulang. Dan memang harus itu sebetulnya. Nah, ada juga Ya. kalau orang yang megang sejarah, dia tahu sejarah. Wah, dulu pernah nih terjadi pemberontakan di Tambun. Karena akibat pajak tinggi, Ya. ini tinggi-tinggi. Ya udah. Kita bikin situasi kondisi seperti dulu lagi. Itu. Itu jadi kan bisa mata dua kan? Nah. Bisa untuk kebaikan dan bisa untuk ketidakbaikan sejarah itu. Betul, dan itu dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi Belanda sebelum mengirim para pemimpinnya di Hindia Belanda waktu itu disekolahin dulu, sekolah antropologi. Jadi dia harus tahu karakteristik budayanya orang, sosiologinya, budayanya orang Sebelum Indonesia. masuk ke sini. Sebelum datang, dia Oke, sekolah dulu. oke. Begitu sudah paham, baru dia masuk. Artinya apa? Ketika dia masuk, dia kan tahu potensinya nih, yang sebenarnya terjadi seperti apa. Nah, Nah, dari yang potensi sebenarnya terjadi, ada potensi nggak nih bisa dimainin? nah itu. Itu makanya dia masuk. Itu Itu lengkap dia. penting banget berarti Dan sejarah itu kan Mang ya. terjadi sekarang itu. Ibarat Kalau menurut kata saya. sejarah itu ibarat kata kalau yang dipegang oleh pihak bermata Iya. tajam yang ke depan gitu kan, Iya. bukan ke kita. Itu ibarat membuka kotak Pandora kan. Nah, itu. Berarti dengan kejadian-kejadian ini masih ada orang yang megang sejarah gitu Mang ya. Jangankan yang sifatnya buat kepentingan pribadi dan politik tertentu ya. Yang sifatnya ya sebetulnya politik ujungnya. Sifatnya masuk ke ranah yang intelektual pun itu terjadi. Iya. Jadi penggelapan sejarah banyak terjadi. Nah itu penyesatan sejarah, pengkaburan sejarah. Makanya bahasa tadi sejarah milik pemenang ada benernya juga gitu. Oke. Makanya ruang-ruang sejarah yang masih kita banyak pakai, kita amini ya di ruang akademis yang tidak untuk kepentingan publik tapi kepentingan riset.
Iya. Ya kembali kepada tadi historis Magistra Vitae, bahwa sejarah adalah guru kehidupan. Pertanyaannya adalah, guru itu kan ada yang guru baik, ada yang guru tidak baik kan? Kalau polisi baik, polisi buruk. Nah, ada oknum gitu kan, guru oknum. Ya. Ya kalau gurunya baik, dia akan membawa kehidupan berdasarkan sejarah yang baik kan gitu. Idealnya begitu. Nah, kalau ada yang guru nggak baik, berarti kan akan membawa kepada sebuah pengulangan sejarah kan gitu, untuk kepentingan dalam hal ini. Benar, dan itu berbahaya. Ini mah ceritanya film Batosai Nah, apa Batosai? yang punya pedang mata 2, Samurai X. Mata satu, Batosai cuma terbalik dia mah. Jadi kalau mukul bukan mati, pada bengep. Makanya dalam ilmu sejarah itu nggak pernah ada satu pendapat yang sifatnya final. Jadi semua pendapat itu adalah baik dan harus dirangkum sehingga semuanya menjadi utuh. Iya. Seperti melihat ini tadi, kalau satu sisi dia menjadi 4 persegi panjang, tapi Ya, kalau menjadi lurus. Tapi betul. kalau dilihat semua, Betul. ini utuh, namanya handphone. Iya, ya kayak gini aja Bang. Sejarah itu ibarat kata angka bagi saya angka Iya, 9 benar. kan ya. Iya. Kalau dari sini angka 9, dari sisi Mamang itu 6. angka 6. Gitu. Dan itu akan berantem kita. Iya. Kagak ada ujung-ujungannya. Gitu. Begitu pada kita duduk pada sisi yang sama, sepakat. Nah, oh iya 9 dari sini. Oh iya 6 dari sana kan gitu. Betul. Oke, ini sangat menarik Bang. Ini sangat menarik menarik. Nah, maksudnya Tabang. ya ini ya memang ada sebuah harus ada sebuah kesepakatan terintegrasi terintegrasi bahwa sejarah pemberontakan Tambun 1869 ini baik tidak untuk kita saat ini, untuk kita kenang, atau tidak baik, ada lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruk ya kan gitu Bang ya. Karena pada sisinya pemberontakan ini ya walau bagaimanapun kan ada sebab, ada musabab, ada akhir dan awal kan gitu ya, ada kausalitas dari situ tercipta. Ya tinggal apakah harus dikenang oleh warga Bekasi bahwa pemberontakan ini sangat memiliki arti penting di kesejarahannya atau tidak, itu dikembalikan kepada mindset kesepakatannya, ini baik atau buruk kan begitu terkait dengan sejarah. Tetap itu dua peristiwa itu ada baik buruknya pasti. Paling tidak yang paling sederhana bahwa kita bisa melihat bahwa dalam sebuah pergerakan untuk tujuan tertentu kita harus lebih baik. Kita berkaca dari peristiwa pemberontakan Tambun tadi, gerakan resistensi Tambun 1869, gerakan yang sangat sederhana, lokalistik, mudah dipadamkan. Apa sih yang kurangnya? Ternyata banyak kekurangan. Nah, cara berorganisasinya dan segala macam, tujuan harus diperkuat. Nah, itu menjadi pelajaran untuk kita ke depan bergerak, walaupun bentuknya bukan bentuk gerakan resistensi atau gerakan protes atau gerakan apapun namanya. Paling tidak dari peristiwa ini kita mengambil satu kesimpulan bahwa keadaan-keadaan tertentu bisa menyebabkan orang melakukan sesuatu. Nah, keadaan ini yang bisa kita mitigasi ini buat ke depan. Penting peristiwa itu harus dilihat. Gitu. Dari sisi masyarakat, tapi kalau dari sisi pemerintah atau pemegang kekuasaan, ya peristiwa itu harus dijadikan pelajaran. Kalau tidak belajar dari peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi, terutama kayak peristiwa Tambun tadi, ya banyak nanti yang kecil-kecil awalnya letupan kecil, lama-lama jadi gede. Iya. Nah ini penting banget nih ahli sejarah Jap. Kalau apa-apa nanya dulu. Jangan main masuk baik ke kampung orang. Tanya dulu sejarah kampung orang. Ini kampung apa nih, banyak memedi apa banyak orang? Kata orang Padang, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar. Junjuang. Bukan gedung juang. Bukan. Oke. Nah berarti kan ini ada sebuah rintisan ya Mang ya, rintisan dari kejadian pemberontakan. Ya kalau misalkan dia emang punya sebuah tujuan mercusuar yang luar biasa, kenapa dia nggak nyerang ke Batavia yang merupakan pusatnya pemerintah pada saat itu, kenapa harus ke Tambun gitu kan? Nah itu tadi kan sifat pemberontakannya kan lokal.
Artinya yang sangat bersentuhan langsung dengan dia. Itu yang menjadi target. Oke. Buat mereka Batavia terlalu jauh dan tidak bersentuhan langsung dengan dia. Makanya kongsi Tambun lewat Babaira itu yang banyak menimbulkan keresahan. Maka target utamanya yaitu dulu untuk bergerak menguasai seluruh wilayah yang katanya dari Cipamingkis sampai Pesanggerahan sana. Oke. Nah, itu tujuannya kan ke Tambun nih dari Depok. Ya. Lewat selatan. Cimuning terus Tambun itu di mana Kalijambe. sih, Mang, titiknya? Kalau kesepakatan sih kita belum tahu ya, tapi berdasarkan dokumen terus beberapa kajian dan kita komparasi dengan peta, kemungkinan besar memang lokasinya nggak jauh dari Gedung Juang atau sampai ke mana ini? Kendedes. Engsek. Oke. Nggak jauh-jauh Ya, dari ya, ada situ. 2 titik itu Ya, ya. tapi kalau yang TB kali. paling mungkin sih Enggak. kayaknya emang Gedung Juang, karena kalau melihat posisi jalan ketika mereka berjalan dari Cimuning terus ke Kalijambe secara peta kan mulai dari Ya, jalan lama, jalan sekarang ini. Jalan Kalijambe sana sampai yang masjid yang tikungan itu apa namanya sekarang? Bani Saleh. Itu termasuk Kalijambe itu. Iya. Pak kampung pabrik. Pabrik. Nah, itu dulu disebut di petanya Kalijambe. Berarti kalau lurus ke situ kan kemungkinan arahnya cuma Iya, satu, Gedung Juang. iya. Gitu. Walaupun tidak ada data pastinya bahwa lokasinya ada Gedung Juang. Oke. Tapi dengar-dengar katanya kumpulnya di TB, Bang. Bisa jadi. Gimana? TB tidak biru. Ini penyesakan sejarah nih, Mang. Dia. Ini penyesakan sejarah. Ntar lu kena sanksi sosial lu. Iya. Jadi dikutuk lo kayak Datuk Maringgi naik gitu, pagar Gedung Juang, nyangkut apa ya? Ininya jimatnya. Iya, takut jimat kayak bak mempan ya. Iya. Tapi itu film apa itu, Mang? Lebak judulnya? Membara. Nah, Lebak Membara itu mungkin terinspirasi dari gerakan Iya, pemberontakan bisa jadi, itu, Bang, ya. iya. Artinya dia mengambil sebuah naskah film itu dari kejadian yang Iya. itu luar biasa itu. Iya, Lebak padahal Membara kalau itu. zaman Jokowi kemarin kan sempat dibuat satu dramanya ya, pementasan drama judulnya ya Pemberontakan Petani Tambun Di mana, Mang? di galeri mana di Jakarta. Zaman Presiden Jokowi dia ikut menyaksikan itu. Oh, gitu. Artinya bahwa peristiwa itu gede, Ya artinya memang benar-benar sangat penting. sangat ya, penting, dalam sejarah besar, kita. sangat penting. itu. Cuma ada tokoh tambahannya namanya perempuan kalau nggak salah Atirah atau Aliyah Iya, gitu. kenapa warga Bekasi ini bagi saya ini belum Sama sekali tidak Iya. terdengar. acuh gitu. Acuh. Padahal itu sebuah sejarah yang bisa menjadi pembelajaran. Padahal dia nggak sadar ada DNA itu di dalamnya ya. Iya. DNA pemberontakan ya. DNA pemberontak. Jadi keadaan tertentu orang Bekasi sebenarnya kalau yang nggak enak nih, yang nggak beres, dalam hatinya udah greget semua. DNA-nya tuh begitu aslinya mah. Cuma belum ada yang gerakin aja. Iya. Besok bapak itu barang. Iya, ini maksudnya ya. Artinya kan kita bisa mengambil sebuah catatan sejarah itu menjadi sebuah tadi bahwa guru kehidupan yang baik. Sehingga pemerintah Kabupaten Bekasi ataupun ya khususnya Kabupaten Bekasi ini bisa mencatat kejadian itu, bisa melakukan prediksi dan bagaimana jangan sampai terulang kembali. Kan Tuh, begitu. harus itu namanya Iya. bijak. Nah, Hidup sejarah. Hidup. ini luar biasa, Jap. Lu nggak salah lu belajar sejarah, Jap. Justru itu ini pakarnya nih. Iya. Keren. Cuman Oke. tetap gue penasaran kumpul di TB, kenapa dikumpul di TB itu? Karena TO-nya nggak ada, tenda orang nggak ada, Iya. jadi tenda biru. Oke. Bapak itu apal banget itu. Nah, berarti dalam satu periode itu sebuah masa yang memang masa terjadinya penindasan gitu, Bang, Iya ya? betul. Tapi nanti ketika di awal abad 20 ketika host Cokro Aminoto buat Syarikat Islam 1920. 19 berapa dia bikinnya? 1912 ya, Bapak? Emang Cokro pernah jadi host? Iya, lu pinter lu. Host itu Haji Omar Omar Said. Said. Host Cokro Minoto, bukan host podcast. Tapi benar itu, Bang. Dia benar. Iya, cerdas. Kadang-kadang saya sukanya begitu sama dia. TikTok. Iya, nggak yang kepikiran sama dia dipikirin itu. Jadi setelah host Cokro Aminoto Iya, bikin iya. di Bekasi juga buat namanya Syarikat Islam Iya, juga. cabang. Kenapa itu dibuat? Ternyata perkongsian Cina itu memang sudah ada dan terus berlanjut. Oh. Namanya di Bekasi dulu namanya Kongjihin.
Kong Jihin itu menguasai Lembaga tuh, Mang. lembaga. Namanya Dia Kong Jihin. Kong Jihin, bukan yang Kong Jihin. Kong yang Kong kuat. Jihin. Ketuanya Kong. Enggak, orang Cina semua begini nih. Iya, iya. Ormas dulu mah jawab namanya Iya. lo. Tapi dia LSM. para pengusaha, LSM Kong Jihin. para pengusaha tuh Kong Jihin, Ah. dan dia punya kongsi itu yang mengatur nanti harga, peredaran segala macam. Jadi harga bisa dikendalikan sama dia. Oh, tengkulak. Semacam itulah, pokoknya dia pemodal besar. Muncul Syarikat Islam Oke. dan dibuat di Bekasi. Sempet juga terjadi pergesekan itu di daerah Cakung. Oh. Sana pergesekan antara Kong Jihin dengan Syarikat Islam. Cuma hebatnya Syarikat Islam itu mulai bergerak dari kebiasaan pola pergerakan yang tradisional tadi ke arah yang lebih modern. Karena ada satu pusatnya kan. Nah, jadi bentuk perjuangannya lebih terorganisir. Karena ada pimpinan pusat. Ada pimpinan pusat. DPP-nya dah kan begitu. gitu. Dan itu cukup merepotkan kelompok Kong Jihin. Artinya satu SI-nya nggak bisa diruntuhkan, Kong Jihin juga tetap bisa pokoknya akhirnya setara. Oh, ini mah gejolak antar kelembagaan gitu. Pertama Mang, ya. gejolak antar kelembagaan. Kenapa bisa terjadi? Karena masing-masing kelembagaan ini nih membawahi anggota-anggotanya yang punya kepentingan. Misalnya SI-nya itu kan kelompok pengusaha pribumi Islam. Iya. Tapi kalau ya Saudagar Islam, dan itu saudagar Islam kan lebih pro ke arah masyarakat pribumi. Tapi kalau Kong Jihin ini kan sebagian dari pengusaha dari partikelir, pengusaha swasta, tapi orang-orang Cina semua demi kepentingan pribadi. Itu, dan ini lebih populer. Nah, di masyarakat lebih populer. Pesnya terjadi. Lebih pengaruhnya lebih kencang. Lebih kencang. Kuat gitu Nah, pengaruhnya. itu mulai bergerak tuh ke arah pergerakan yang lebih modern. Oke. Berarti dari setelah kejadian pemberontakan Tambun, terus pemberontakan Banten tadi gimana, Mang? Kalau Banten itu mirip sebetulnya ya, masalah ketidaksewenangan tadi, cuma tokoh penggeraknya yang berbeda. Kalau di Tambun itu tokoh penggeraknya yang berbau Ratu Adil dari turunan atasnya siapa gitu, yang punya hak atau mandat apa dari sebelumnya. Tapi kalau di Banten adalah orang-orang haji-haji yang baru pulang. Ada 3 tokoh, saya lupa namanya. Yang jelas mereka pembawa gerakan Torekoh. Oke. Nah, itu berbeda, tapi secara umum mirip, cuma penggerak dan justifikasi yang berbeda. Jadi patronnya yang berbeda. Kalau di sini patron budaya, sana patron agama. Oke. Luar biasa ya. Jadi dampak sosial, dampak politik, dampak ekonomi dari pemberontakan Tambun 1869 ini bisa dikatakan sangat kuat pengaruhnya kan, Mang ya? Betul. Dalam hal ini. Iya. Oh iya. Oke, jadi Jadi saya ini melinting. luar biasa. Iya, nggak apa-apa, Mang. Nggak apa-apa. Jadi luar biasa ini pemirsa. Tawa mulu. Iya, luar biasa. Dari catatan sejarah yang terkadang-kadang dilupakan itulah yang sebenarnya tersimpan pesan dan makna yang sangat. Iya, ini yang pengen saya sampaikan juga. Jadi kalau kita bicara sejarah kadang-kadang, dan kayaknya sih masih umum ya, bahwa kita berpatokan pada sejarah yang ditularkan atau dirumuskan oleh para peneliti Eropa. Tadi bahasanya no dokumen, no history. Nggak ada dokumen, nggak ada sejarah. Versi sana. Versi sana. Versi Eropa. Padahal kan ada kejadian yang tidak tercatat. Nah, kejadian yang tidak tercatat inilah kadang-kadang terlupakan karena dianggap sebuah peristiwa udah lalu, Ya udah hingga lupa. Satu generasi hilang udah ya. iya, padahal abis peristiwa itu terjadi ada tokoh-tokoh pelakunya. Itu bisa disejajarkan dengan sumber primer tadi. Sebenarnya Sebetulnya walaupun tingkat keterpercayaan tetap dokumen, tapi dia kan hidup sejaman dan pelaku peristiwanya. Nah, itu bisa diambil. Nah, kebiasaan kita tidak mendokumentasikan itu. Iya. Kong Guntur aja, Mang, saya tanya, Kong pertama kali jadi seorang seniman atau budayawan situn kapan? Nah itu, kagak ada apa katanya? Kagak ada jurnal. Iya, enggak, bahasa dia bukan jurnal. Kagak dibukuin. Datrik apa itu bahasanya. Iya. Nah itu sebenarnya mungkin bukan menjadi sebuah kelemahan kita juga, mungkin kadang-kadang kita mah orangnya udahlah lupakan, udahlah maafkan, bisa begitu, udahlah terima, emang begitu alurnya,
Atau emang udah nasibnya begitu, udah. Itu kita emang kebiasaan nulis, literasi juga lemah. Kan Iya. seperti Bapak Wahyudi, teman saya itu namanya Pak Wahyudi. Iya. Orang mana itu? Orang mana itu? Si Blok Wahyudi. blokang. Oh, orang Blokang si Wahyudi. Ya. Eh, Itu memang kebiasaan kita kagak pernah nyatat. Padahal Kagak. kata dia itu Belanda, katanya tulisannya dari zaman tahun jebot sampai sekarang ada semua dan rapi. Ada. Tuh. Betul itu. Betul. kata Wahyudi. Kata Wahyudi. Mm-mm. Nggak kenal sih, Mbak. Kagak kenal si Wahyudi siapa Iya. itu? Orang Blokang. Iya. Iya. Iya, artinya sejarah itu sesuatu ada yang memang harus ditutup-tutupi, Mang. Kalau orang sejarah nggak boleh begitu. Boleh. Sejarah Boleh. harus ditulis. Buka. Pahit, manis Nah, itu harus ditulis. berarti itu ada kode etiknya ya. Iya, sejarah mah nggak boleh. Dua hal yang harus dipikirkan sejarah itu kan salah satunya takut untuk berkata bohong, Jangan. hoax. Pokoknya semua harus diungkapkan. Ungkap. Cuma kadang-kadang memang main tempo. Hmm. Kalau sekarang kita ungkapkan kebenarannya, itu akan beresiko buat diri sendiri atau tidak. Kedua, beresiko buat keadaan negara atau tidak. Makanya tempo itu penting. Tapi penulisan riset tidak boleh berbohong. Tapi di negara Amerika saya pernah Oh, pernah ke Amerika? enggak kan di TV, kalau mau di YouTube juga banyak. Bapak ini apa? Jadi gini Jab. Jadi seorang presiden Amerika itu Siapa mem- namanya? ya nggak tahu apa Eisenhower, apa Ronald Reagan, nggak kenal kan, lu Jab? Pernah kemarin main gitar. Jadi dia punya sebuah hak prerogatif untuk membuka, Mang, catatan-catatan sejarah yang pernah terjadi. Oh, Di ya, dunia. ya. Salah satunya Donald Trump itu kemarin baru-baru ini dia merilis tentang pembunuhan John F. Kennedy. Oh, udah dibuka. Udah sama dia catatan dari CIA. Apa namanya file Ya, file filenya. confidential dulu mah file sangat rahasia lah ya. Tapi ketika ada act atau ada mungkin kalau kata kita mah ada undang-undangnya gitu, setiap 60 tahun Oh, boleh dibuka. itu dibuka untuk umum agar masyarakat itu bagus juga berarti Betul. untuk menjadi historis magistra Vitae. vitae. Nah, ya Amerika bagi saya sudah menemukan konsep, ya itu Mang, sudah menemukan histori. Jadi kayak pembunuhan John F. Kennedy itu dibuka sama Donald Trump, dirilis, Dan orang bisa tahu semua orang bisa baca. berdasarkan apa Nah, penyelidikan tahu jadinya. Berarti kan orang Amerika itu, negara Amerika itu sangat mengetahui bahwa betapa pentingnya sejarah menjadi sebuah alat alat, ya mungkin alat politik bagi mereka, alat sosial. Pasti. Politik sosial itu pasti. Terus sebelumnya juga kan presiden siapa tuh ya? Presiden lagi zamannya Presiden Biden atau Presiden Obama merilis G30 SPKI kan? Oh, dirintis catatan CIA. zaman Clinton. Obama. Oke, Zaman zaman Clinton udah tuh. Iya kan? Udah dibuka itu. Jadi kan dari sebuah perjalanan kisah sejarah terjadi itu kan tercatat gitu Betul. kan. Nah, mungkin kalau di negara Konoha Jab Iya. dicatat, Catat cuma diumpetin. diumpetin gitu. Atau dibakar ntar ujung-ujungnya. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi Itu. dibakar. Bahaya Ngeri, itu. Ngeri. Padahal sejarah itu ya tadi mau merah, mau putih, mau hitam, mau hijau, mau kuning, ya buka sejarah itu kan Karena gitu. itu yang terjadi Oke. demi Tahu-tahu. kebijaksanaan masa depan. Nah. Nih, tahu warnanya kelabu kunyuk. Abu-abu. Abu-abu kunyuk. Tapi memang benar, ini sebuah puncak dari penghargaan kali ya. Supreme historis juga keren loh. Supremasi sejarah. Bahwa sejarah itu harus terungkap. Bahwa sejarah itu ada masanya, ada orangnya. Benar. Kan gitu kan. Agar menjadi sebuah, ya itu tadi, historis magistra vitae. Vitae. Ini luar biasa nih Jap. Biasa, Belum tentu nih pemirsa. Selama ini orang-orang kebanyakan sejarah pusing cuma ngapal doang. Ya itu Nginget kelemahannya. doang. Kayak ini nih kayak si Jap. Iya, kita kagak hafal. Iya. Yang inget kayak perang di Ponorogo 1825, 1830. Itu kira bukunya. Iya, abis Dia itu yang lain. memang 30 SPKI doang. Iya. Karena dulu tiap tahun 30 SPKI tanggal berapa? Tanggal 31.
13 PKI kejadian tanggal berapa itu? Lah kan 30 SPKI. Iya. 30 kan kalau di atas tim 12 maka tinggal 31 jatuhnya. Iya ya. Soalnya dia Emang September berapa hari? September 32 hari. September 30 hari. Iya. Yang namanya 31 aja. Iya itu. Nah, terus gini Mang. Dari beberapa pemahaman tentang sejarah. Terus kemarin siapa Jap ya yang cerita bahwa ilmu pelajaran sejarah udah dihapus katanya di sekolahan? Emang benar dihapus? Sejarah mah udah hapus. Lah, apa Udah sekarang namanya? Kagak ada. Apa Kan dulu sekarang? kan PSBB. PSBB apa? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Iya, bener ya. Sekarang udah kagak ada. Karena Di SD nggak ada. Lah, SMP? Di SMP kagak ada. PPKN sekarang mah jatuhnya. Waduh. Emang iya. masa sih? Udah lama hilang itu, semenjak catur bulan kagak ada aja. Kan dulu kan catur bulan. Sekarang mah kan tematik ya. Oh iya. Ada kali sejarah. Iya, Kagak ada. diselipin kalau tematik mah di temanya apa ada. Ya, artinya tidak menjadi sebuah ilmu yang Ya, sangat bukan. penting kan gitu Bang ya. Bukan. Gitu. Jadi nggak tahu histori. Enggak tahu Ya histori. itu tadi yang Susah. pernah diungkapkan bahwa antara story dan history. Nah, gitu. itu akhirnya banyakan historinya doang. Story Banyakan storynya Iya. doang, bukan history. Itu. Omon-omon. Omon-omon. Omon-omon doang. Iya, gemoy. Sorry ya, omon-omon. Ini yang ditonton lu. Iya. Sama lu. Tuh, kita Wah, kita di jangan. apa-apa. Tadi mau nyebut toko kita nggak jadi gitu. Iya. Daripada ditonton. Nah, Mamang kan ini kan ahli sejarah. Ahli enggak, enggak. pernah sekolah dah. Oh iya, ahli lah. Core of the core. Iya. Pernah mencatat sejarah apa, Mang? Buat siapa? Buat siapa? Di mana? Buat diri sendiri. Ya artinya wah, Sejarah pernikahan. ada sejarah seru nih di Bekasi. Saya catat gitu. Oh, ada peristiwa apa di Bekasi yang dicatat Ya, dan yang pengen menurut Mamang itu penting nih untuk di riset, diungkapkan. diungkap ke masyarakat layak umum. Yang menggelitik Mm-mm. itu sebenarnya peristiwa di era revolusi di 45 sampai 49. Karena Bekasi itu luar biasa apa namanya? Banyak faktor, Gejolak. banyak intrik, banyak gejolak. Gejolak. Itu sebenarnya masih banyak belum terungkap. Oh, jadi masa-masa genggong, Masa-masa itu Heeh. belum banyak terungkap. Contoh. Tuh. Dark Ages. Dark, ya bukan Ya. Dark Ages sih. Apa tuh? Padahal Dark Knight. kalau Dark Ages ntar jadi kayaknya Dark. gelap banget, ntar kok kita ungkap suatu saat. Iya. Oke. Jadi Heeh. contohnya kita tadi contoh ya, contoh ini mah contoh. Iya. Contoh. Ada banyak kekuatan laskar di Bekasi. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi salah satunya. Laskar Pejuang, Laskar. Jar. Lu makanya belajar sejarah lu. Jadi nyesatin sejarah mulu lu. Itu yang kayak gitu kan kita nggak pernah tahu Iya. pemimpinnya siapa. Itu berarti kan ada sebuah Fenomena. era baru ya, Mang ya? Jadi masuknya ke Laskar-laskar itu. iya era kontemporer ya sebetulnya mah, era kekinian dimulai di zaman revolusi. Jadi memang itu yang belum banyak diungkap. Artinya yang sangat dekat dan apa namanya peristiwa itu banyak meninggalkan catatan buat kita dan menjadi langkah ke depan. Sebetulnya dari peristiwa itu tuh banyak, cuma belum banyak terungkap. Kayak misalnya titik pertempuran di Bekasi itu yang secara spesifik kan kita nggak pernah tahu di mananya. Cuma ada beberapa pertempuran besar. Iya. Tokohnya siapa? Tugu, Bang. Nah, itu kan kita cuma asumsi katanya pernah ada perang di Tugu. Iya, makanya dibikinin Tugu. Padahal itu gak ada urusan sama perang. Tunggu. Lah, ada Tugu, banyak Tugu di sini. Ini di sini ada Tugu. Siapa tahu pernah terjadi peperangan apa gitu. Kalau di Tugu itu kan cuma Simbol. pengabadian, pernah terjadi atau ada apa namanya jambore nasional Ya kan, pertama. ya, tapi kan tetap itu adalah sebuah Di bulan-bulan. iya. Bulan-bulan mah iya jelas. Artinya begini ya, artinya setiap terjadi peristiwa sejarah, Mm-mm. orang kita itu mensimbolkan. Ya bisa, tapi ada juga yang tidak. Iya. Nah itu mah peristiwanya tahun 60-an, 61. Yang mana nih? Ini jambore. Iya. Makanya terus diingat, makanya namanya menjadi Setia Dharma karena diambil dari peristiwa itu. Oke. Itu jambore pertama sebelum Sibolangit ya. Kalau Sibolangit kan jambore nasional pertama yang secara kelembagaan. Tapi kan ini sejarah, Mang. Ya betul. Hmm. Artinya
peristiwa Jambore yang pertama berlangsung di Jambore Pramuka pertama yang berlangsung di sekitar Tambun ini tidak tercatat dalam catatan resmi. Karena pada zaman PKI Salah satunya penggagas terjadinya perkemahan itu adalah Cakrabirawa salah satunya menggandeng itu gerakan Pramuka. sejarah bisa tertutup ketika disangkut pautkan dengan sejarah kelam Nah lainnya. itu sama seperti kita berhadapan dengan Tan Malaka. Padahal jelas-jelas orang pertama yang menyembuhkan Republik Indonesia ketika dia menelurkan buku Nar Republik Indonesia. Iya, Kan dia jelas pencetusnya, dia otaknya gitu kan. otaknya. Nah itu karena ada seseorang yang memegang sejarah dan dia tahu sejarah DNA Tan Malaka ini ke depannya siapa atau dulunya siapa, sikat. Itu. Putusin. Itu mata dua nih sejarah ini. Iya kayak misalnya orang-orang Padang. Namanya kan sekarang aneh-aneh. Itu kan berlangsung setelah terjadinya pemberontakan PRRI Permesta. Orang Padang ditekan, akhirnya nama anak-anaknya pun jadi aneh-aneh. Ada Afrizal, ada Iya, kejadian di itu Menara Jam Gadang. Jam-gadang. Caniago mau marga ya. klannya. Carlos Rumah sederhana. itu mau gegarasan. bukan itu. Rumah makan sederhana. Salero sayo. Tambucie. Iya. Parah lu. Oke. Nah, Mang. Berarti tadi disampaikan kan oleh Mamang ya, maksudnya sejarah itu yang pernah dicatat dan menjadi daya tarik Mamang sebagai ahli sejarah ini masa pra kemerdekaan. Masa yang pengen banyak diungkap masa revolusi. Setelah kemerdekaan revolusi itu. Gitu. Sampai tahun 65 lah. Ini laskar apa Mang maksudnya? Banyak dulu, ada Akoma, ada Pesindo, ada PKI, bukan PKI namanya Akoma. Oh ininya banomnya dari Laskar-laskar sendiri, jadi mereka terpisah-pisah. Jadi bikin sendiri, cuman dengar ada nama ini. Terus ada bikin juga yang namanya Pesindo, ormas lah, Laskar itu Rakyat, ya? Laskar Rakyat Jelata, macam-macam, semacam ormas. Dan itu tidak terorganisir. Mereka bergerak sendiri karena buat mereka konsep dasarnya adalah ketika mereka terjadinya kemerdekaan, maka kita terlepas semuanya dengan Belanda. Dan kita harus mempertahankan ini tanpa harus menunggu komando. Ya bertahan dong. Karena kita udah merdeka, kita harus pertahankan habis-habisan. Mereka membuatlah satu laskar-laskar. Dan itu akhirnya terus ada si kelompok-kelompok muda dari Menteng 31 yang mengakomodir para kelompok tadi, laskar tadi menjadi satu kelompok perjuangan bersama itu. Itu masih aliansi ya. Jadi bikin salah satunya yang saya tahu itu Laskar Hizbullah. Hizbullah salah satunya. Di antara semua laskar yang besar tadi. itu Hizbullah. Oh yang paling BBRI itu. Berarti itu sama juga kayak ormas ya? Iya, organisasi masyarakat. Tapi itu mah organisasi paramiliter ya sebetulnya. Dia masuk kes Bangpol kagak? Ya kagak ada dulu Mas Bangpol. Kes apa? Adanya kes-kesan dulu mah. Enggak ada yang utang, kes. Iya, enggak ada yang utang, kes. Nah, yang menarik itu berarti kan di sini ada DNA tentang laskar-laskar Iya, itu, betul. Iya, nah maksud dari tujuan Mamang mencatat itu pada akhirnya nanti menemukan apa Mang? Yang paling pertama adalah kita mengetahui perjalanan sejarah Bekasi di era pentingnya Republik ini. Oke. Karena masa-masa bayinya dah. Karena yang namanya sejarah lokal itu sejarah lokal itu bersilaturahmi dengan sejarah nasional. Tidak ada sejarah nasional tanpa adanya sejarah lokal. Pasti. Salah satunya. Contoh sejarah lokal 10 November di Surabaya. Terjadi di mana? Surabaya. Tapi menjadi sejarah nasional kan? Iya. Nah, dijadiin hari pahlawan kan? Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita naikin di Bekasi. Nah, itu. Tidak hanya sebagai jargon kota patriot, sementara orang Bekasinya tidak pernah tahu patriotismenya orang Bekasi di mana. Nah, saya juga kadang-kadang gitu, Mang. Tentang kejadian pemberontakan Tambun ini sebenarnya bukan pemberontakan bagi kita mah, bagi bangsa kita mah kan gitu, dari sisi kita mah
Mungkin pemberontakan itu ya dari bahasa si Bahasa kolonial pemerintah saat itu. Ya. Tapi bagi saya itu bukan pemberontakan, harusnya itu perjuangan. Kan Ya, gitu boleh dari sisi itu boleh kita pakai kata perjuangan. Perjuangan Tani Tambun. Petani Tambun. 1869 kan gitu kan. Tapi kalau bahasa peneliti itu namanya gerakan resistensi, gerakan perlawanan. Oh iya, Nah, disebutan gerakan itu. perlawanan. Karena Perlawanan belum aja. berbicara perjuangan. Ya, untuk karena tujuannya sebuah kemana negara nggak ada. kan, Betul, gitu betul. kan. Masih Prematur, masih bayi banget. iya, masih apa namanya ya tidak meluas lah ibaratnya tujuannya. Tidak tujuan nasional tapi masih tujuan lokal gitu. Tapi kan untuk Bekasi sangat penting itu. Gitu ya. Tahu aja Bapak. Ini narsum ngelembay, narsum. Narsum ngelembay. Ini mah lem halal. Iya. Bebas. Konotatif nanti kalau lem itu. Ini biar tidak tertekan karena biaya cukai kan. Dikit-dikit pajak. Padahal kalau kita tahu, tadi bicara sejarah Iya. pemberontakan, masalahnya kan titik pangkalnya ada cukai. Iya. Sementara di Indonesia secara kebudayaan tidak mengenal cukai. Upeti. Upeti pun hanya berlangsung untuk kerajaan-kerajaan vassal atau kemandalaan-kemandalaan. Oke. Orang Jawa baik di pusat kerajaan, di kota negaranya atau di Forstenlandnya kalau di sana tidak mengenal pajak karena apa? Semua hak kepemilikan tanah adalah haknya keraton, haknya raja. Makanya mereka tidak mengenal pajak. Oh. Itu munculnya pajak ketika siapa namanya? Dendles masuk, diperkuat dengan Thomas Stanford Raffles 1811 18 Pajak itu nah baru. masuk ke pajak, mengadopsi dari kebiasaan India, dan itu ternyata menimbulkan gerakan resistensi yang puncaknya di akhir abad 19 awal abad 20. Nah makanya kalau sekarang ribut-ribut pajak ya wajar juga orang-orang kita kagak biasa pajak dulunya. Agak. Apalagi si Jab. Bayar pajaknya kagak. Motor Laporan berapa pajaknya tahun? kagak. Motor pada bodoh. Pengennya murah banget dia mah. Tuh. Tapi saya melihat begini, Mang. Saya salah itu kolonial dulu pemerintah. Kenapa namanya dikata pajak? Coba kata infak. Kalau nggak sedekah, Benar. terima mereka. Oh, benar. Iya. Oh ya Pak, infak. Infak Oh ya untuk udah. negara. Benar. Oke, ikhlas. Iya kan? Nah, yang masjidnya otaknya ganti pajak. Nggak jadi ngomongnya terbahaya. Iya. Nggak jadi. Lu pinggir jurang gitu loh pembahasannya. Saya nggak terusin. Lah, tidak ketukar. Ntar sara jadi soalnya. Iya, ya jadi salah-salah DNA juga itu kolonial, nggak budayanya itu nggak kebaca. Ya makanya Inggris mah kan beda sama Belanda, makanya dia main adopsi aja. Iya. Akhirnya dianggap berjalan, diterusin sama pemerintah kolonial, muncul. Nah, peristiwa-peristiwa gerakan resistensi inilah yang memunculkan satu kebiasaan pemerintah Belanda yang lebih lunak akhirnya. Di mana lunaknya? Kontrol terhadap para partikelir itu lebih ketat. Ya, tadi kan memang sudah ada patokan panduan dari pemerintah kolonial bahwa para partikelir itu boleh mengambil pajak dengan besaran tertentu. Oke. Nah, kadang-kadang praktek di lapangannya melebihi itu yang membebani rakyat. Iya. Ini cukup menarik ini sebelum kita mengupas sejarah nggak Iya. cukup sejam Udah ini Jap. kelamaan Iya, 2 jam ini. Ini emang Udah kelamaan ini. Ini paling Iya. keren ini. Udah berapa lama itu? Udah sejam. 1 jam 17 menit. Udah Iya. kelamaan itu mah. Sejarah itu banyak saya mengambil dari pemikiran-pemikiran orang itu, Bang. Sejarah itu ada yang bilang bahwa sejarah itu ibarat sebuah pohon. Pohon beringin. Ya, pohon apa aja pokoknya pohon sejarah ini mah Iya. namanya. Belum tahu kan lu pohon sejarah kayak gimana bentuknya, Jap? Kayak bonsai itu. Kayak kawal pataru. Iya, jadi akarnya itu Kuat, kuat, Banyak. batangnya itu Besar. rantingnya itu Dahannya bugar bercabang-cabang kemana-mana, gitu. adem dah ibaratnya begitu. Tapi akarnya itu tersembunyi, belum terungkap. Kan gitu, Bang ya. Kita tahu sejarah itu, misalkan kayak sejarah pemberontakan Tambun. Kalau misalkan ada monumennya, ya hanya monumennya saja yang kita lihat. Akarnya nih terjadinya kayak apa, asal muasalnya bagaimana kan belum. Pesannya apa? Itu kebiasaan kita itu. Jadi peristiwa dianggap sebuah cerita saja. Padahal harus ada pesan yang disampaikan dari itu. Pesannya tidak harus bahwa peristiwa ini pesannya begini-begini, bukan. Iya. Tetapi pesannya itulah yang menimbulkan satu kebijakan Oke. dari pemerintah misalnya, Oke. atau kebiasaan masyarakat
berdasarkan peristiwa jadi lebih bijak. Oke. Terutama pengambil keputusan harus belajar dari situ. Nah, Nah, itu pesan sebetulnya. Oke, mau tidak mau sejarah ini kita Akhiri akhiri karena waktu juga. kelamaan. Takut ntar banyak sejarah-sejarah yang kita bahas terungkap dan akan menjadi Banyak yang protes. menjadi ancaman ke stabilitas negara, gitu kan, dari mulai sejarah ilmu, guru, sampai pajak, gitu kan. ribet. Nah, ini. Sekarang Gado-gado. pesan-pesannya dah. Oke, Mang. Closing statement dari Mang Iim sebagai ahli sejarah di Kabupaten Bekasi ini. Bagi pemirsa, Pesan saya cuma satu, mengutip dari bahasanya Ketua TACB, Historia Magistra Vitae atau Historia Vitae Magistra. Oke. Sejarah adalah guru yang paling baik. Sejarah adalah guru kebijaksanaan. Gunakan itu untuk melihat masa lalu, menapaki hari ini dan melangkah ke depan lebih baik. mantap. Salut. Ini luar biasa. Core of the core. Ahli dari ahlinya. Luar biasa. Bagus. Oke, pemirsa Sebaya Podcast, demikianlah omon-omon kita. Demikianlah omon-omon kita, perbincangan kita, diskusi kita. Subscribe, like, comment, and share. Kalau memang ini podcast ini yang paling banyak diminati, kita akan live setelah ini nanti, biar interaksi langsung kepada pemirsa yang ingin bertanya tentang sejarah-sejarah khususnya ada di Bekasi dan umumnya secara nasional. Kita akan bahas dan mungkin kita akan berinteraksi langsung untuk membuka tabir sejarah, apakah itu sejarah kelam, sejarah baik, sejarah tidak sesat, atau sejarah fakta-fakta lainnya. Begitu. Oke, kita cukupi karena kita sudah lapar. Terima kasih Mang Iim. Siap. Luar biasa, sukses selalu. Amin. Tetap komitmen dan ikhtiar dalam ilmu kesejarahannya untuk kebaikan nusa dan bangsa ini. Terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.